Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Gimana anak-anak semuanya kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, terus semangat ya, walaupun dalam keadaan kita belajar masih daring. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini wabah corona Covid-19 mudah-mudahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga kita bisa belajar offline. Tapi tetap semangat ya, daring ya, walaupun daring. Nah, oleh karena itu, karena untuk mempersingkat waktu, karena videonya ini tidak akan terlalu lama ya. Nah, di sini kita lihat langsung kepada materi, tapi sebelum materi kita berdoa dulu. Ini ada bacaan sebelum belajar, meminta doa meminta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang dalam artian yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, Bapak kalian satu kali lihat di HP kalian video ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Kita langsung kepada materi ya, meneruskan yang kemarin, karena kemarin cuma gak ada penjelasan dari Bapak, karena kemarin itu kita akan melaksanakan PTS dan Bapak sengaja tidak memberikan video. Karena apa ya, buat kalian pemahaman sedikit-sedikit saja gitu kan, jadi tidak terlalu tidak tahu tapi udah mengerti. Dan sekarang Bapak akan memperjelas lagi ya, yaitu tentang memahami manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan perilaku jujur dan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi dasar yang harus dicapai ya. Kalian harus mengerti apa sih manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, harus melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut kisah buah dan pemuda. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan kisahnya karena waktunya tidak terlalu lama ya. Kisah buah dan pemuda, lanjut. Terus kisah Peaceboy yang jujur, ada nanti kisahnya. Nanti insya Allah Bapak akan memberikan kisahnya, karena nanti di pertemuan Google Meet yang waktu 2 jam itu kita akan membahas ya. Karena di sini mah cuma karena waktunya nggak lebih dari 10 menit atau 7 menit gitu. Kalau misalkan Bapak menceritakan kisah Peaceboy yang di sini di video ini gitu kan, maka waktunya tidak akan terlalu cukup gitu ya. Lanjut ya, ini Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, dia Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar itu mempunyai gelar Siddiq ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Mempunyai kejujuran yang tidak ada yang bisa menandingi kejujuran Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, mempunyai gelar Siddiq. Marhaban. Lanjut. Nah ya, ini sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat kalian ya. Pemuda kalian, pemudi yang mana di tangan kalian semua lah ya, urusan dalam artian kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan agama di tangan kalian ya. Lanjut, kisah siswa yang melaporkan kebocoran. Menurut kalian ya, apakah bagus seorang ya yang memberikan yang membocorkan ulangan UN, ujian nasional? Nanti kisahnya ini ya, ada ya. Ini perbuatan yang jelek sekali yang tidak boleh kalian lakukan, karena ini tidak termasuk perbuatan yang terpuji. Ini perbuatan yang tercela ya, berbohong, mencuri seperti ini ya, membocorkan. Lanjut aja.
Terus semangat Indonesia. Nah, di sini kita akan dalil tentang apa? Tentang kejujuran. Sebagaimana di sini di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, materi ini dalil ini kalian harus hafal, harus bisa melafalkan, harus bisa membaca dengan sesuai dengan ilmu tajwidnya, ya. Udah bisa belum? Semuanya udah bisa belum membaca Al-Qur'an? Masa udah kelas 10 gak bisa baca Al-Qur'an, malu dong, ya. Tapi kalau ya harus apa? Harus lebih rajin lagi mengaji. Kalau misalkan tidak bisa, WA aja Bapak. Ya Bapak, saya mah cenah udah kelas 10 tapi belum bisa baca Al-Qur'an. Jangan malu-malu, ya. Bilang aja ke Bapak, nanti insya Allah Bapak mencarikan solusi, atau Bapak langsung diajari belajar ke rumah kalian atau kalian ke sekolah, bisa diatur-atur, ya. Yang penting kalian harus bisa membaca Al-Qur'an, karena rugi, karena celaka orang muslim kalian tidak bisa membaca Al-Qur'an, karena yang akan nanti menyelamatkan kalian itu adalah Al-Qur'an, bacaan-bacaan Al-Qur'an nanti ketika di alam kubur, ya. Ya, kita lihat di sini, waktu udah hampir 6 menit, terasa. Ya, lihat. Quran At-Taubah Bapak satu kali, kalian satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yuk kita ulangi lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Udah hafal? Bisa? Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita berlaku jujur, dan kita dalam artian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Apa arti takwa? Imtisal awamirillahi wajtinabihi. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, itu orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini lagi tafsir Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu, yang tadi yakni kafirannya jujurlah kalian dan tetaplah kalian pada kejujuran. Niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur dan selamat dari kebiasaan, serta menjadikan bagi kalian jalan keluar dari urusan kalian. Ini tafsirnya. Lanjut ya. Terus ini ya Quran surat Muhammad ayat 21, Allah Subhanahu wa taala bersabda, falau sadaqullah lakana khairal lahum. Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kita harus biasakan menjadi orang yang berkata jujur, tingkah laku jujur, semuanya harus jujur, karena orang yang jujur itu tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Jadi dari kemarin video ada kan dari bapak, kisah seorang anak, ya, yang mana dia itu menemukan dompet, bingung, dia galau, sehingga dia mau membelikan atau gimana, tapi dia mempunyai sifat kejujuran, ya, amanat dari orang tuanya, sehingga dikembalikan lagi kepada sang pemiliknya, maka keinginan dia terkabul, ingin mendapatkan sepatu dengan cara halal diberikan. Jadi kita semuanya harus harus benar-benar dalam artian berlaku jujur, jangan takut rugi. Saya mah takut jujur itu takut rugi, takut celaka, tidak ada. Karena kalau misalkan kita tidak jujur, maka sebaliknya kita akan rugi, kita akan celaka, kita akan menjadi orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang selalu berkata kebohongan atau
apabila berkata dia selalu berbohong, maka ini termasuk golongan orang yang munafik. Naudzubillah ya. Orang munafik ini nanti di nerakanya aswalus safilin, paling bawah, paling keraknya neraka. Mau kalian masuk dalam neraka, nerakanya itu paling bawah, paling panas banget gitu, paling bawah gitu kan. Itu bagi golongan-golongan yang munafik, yang berkata selalu berbohong. Jadi kalian hindari berkata berbohong dan berkata yang dalam artian tidak sesuai dengan fakta. Apalagi kalian selalu berbohong, berkata berbohong kepada kedua orang tua, hindari itu ya, tidak boleh. Dan itu perbuatan tercela, perbuatan yang akan menjerumuskan kalian ke neraka. Paling dasar, paling berarti kalau paling dasar, paling panas gitu kan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Lanjut. Nah, ya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran yang menunjukkan ilal birri kepada kebenaran, wa innal birra kebenaran yahdi menunjukkan ilal jannah ke surga. Ya. Jadi kalian semuanya kalau mau ke surga, maka berlakulah dalam kejujuran. Berkata kejujuran, tingkah laku kejujuran. Ya, lanjut, jelaskan. Nanti ada ilustrasi, kalian harus menjelaskan ini tentang ini ya, apa ini termasuk apa ya, menyuap juga uang sampai uangnya itu dimasukkan kepada mulut gitu ya. Jelaskan ilustrasi ini. Seperti ini, tikus yang memakan uang, pasti kalian sudah tahu ya. Jadi oleh karena itu ini perbuatan-perbuatan yang mana yang harus kalian hindari. Bapak di sini kalian yang ingin mau mendidik kalian itu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi menggunakan kecerdasannya itu untuk mencuri, untuk menipu, untuk membohongi, untuk korupsi. Awas kalian. Harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mempunyai keimanan, harus mempunyai sifat kejujuran dalam hati kalian. Karena orang yang akan jujur, kembali lagi, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketentraman. Kalau misalkan dia selalu berkata bohong, hatinya tidak akan pernah tentram, hatinya tidak akan pernah tenang, dan terus menutupi kebohongannya karena selalu berkata bohong ya. Jujur lebih baik daripada berbohong ya. Ini berkata bohong, kita nanti kisahnya seperti Sayyidina Abu Bakar, gimana apalagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat ya, jadi patonah amanah ya, sifat yang tidak pernah jauh ya. Kita tidak belum bisa menandingi karena beliau adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini ya. Akhlaknya tidak akan bisa menandingi baginda Rasul. Mudah-mudahan kita bisa menandingi mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasul. Ya, ini bahas yang tadi ya di ilal bari udah berapa menit, udah 13 menit terasa. Ini ya udah ya, mungkin ini aja ya dan untuk pertemuan sekarang. Materinya itu tentang kejujuran, dan oleh karena itu Bapak di sini mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pasti kalian harus mengerti ya, harus mengerti apa yang pembahasan dari Bapak. Dan di sini Bapak di sini mau memberikan informasi kepada ilmu kepada kalian itu tentang kejujuran ya, singkatnya saja. Kalau kurang mengerti boleh Bapak telepon Bapak atau WA Bapak ya. Bapak ini kurang mengerti boleh ya. Mungkin itu karena waktunya udah terlalu lama. Di sini Bapak menutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.